Epilepsi merupakan istilah yang sering kita dengar, namun banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Dengan ketidakpahaman ini dapat menimbulkan stigma buruk bagi penyandang epilepsi. Sering dianggap kerasukan, kesurupan, atau orang gila. Tentunya, dengan kondisi ini dapat membahayakan penyandang epilepsi. Penyakit epilepsi merupakan penyakit yang tidak menular, namun sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa penyakit ini adalah penyakit menular. Sehingga mereka takut jika mereka atau anak mereka bermain atau berteman dengan penyandang epilepsi. Sekali lagi, epilepsi bukanlah penyakit yang menular ya, mau kontak langsung, melalui air liur, droplet, maupun melalui udara. Jadi, tidak usah takut ya dengan penyakit epilepsi, karena penyakit ini tidak menular, dan kalian tidak usah takut jika bergaul dengan penyandang epilepsi. Menurut World Health Organization atau WHO, sekitar 50 juta orang di seluruh dunia menderita epilepsi. Hal ini menjadikannya salah satu penyakit saraf paling umum di dunia. Sedangkan di Indonesia saja mencapai 1,2 sampai 2,4 juta penyandang epilepsi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, apa sih penyakit epilepsi itu? Epilepsi merupakan penyakit neurologis, yaitu suatu gangguan yang terjadi dalam otak, di mana epilepsi sendiri terjadi karena adanya aktivitas kejang secara tiba-tiba dan berulang kali. Seseorang sebagai penyandang epilepsi mengalami kejang akibat aktivitas listrik yang terjadi dalam otak yang tidak normal. Penyakit ini tidak menular, namun bisa diobati dengan cara pengobatan yang rutin dan tepat. Seseorang bisa dikatakan menderita epilepsi jika mengalami kejang lebih dari 1 kali dan tanpa penyebab yang jelas. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Penyebab epilepsi ada 2. Yang pertama, epilepsi idiopatik atau epilepsi primer. Yang kedua, epilepsi simptomatik atau epilepsi sekunder, di mana epilepsi primer belum diketahui penyebabnya. Sejumlah ahli menduga bahwa kondisi ini terjadi karena faktor genetik. Sedangkan epilepsi sekunder penyebabnya bisa diketahui, seperti tumor otak, stroke, luka berat di kepala. Bisa diketahui indikasi epilepsi sekunder. Gejala epilepsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kejang parsial. Pada kejang parsial, otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja. Di mana kejang parsial ini dibedakan menjadi 2 kembali. Yang pertama ada kejang parsial simple dan kejang parsial kompleks. Kejang parsial sederhana, kejang yang pengidapnya tidak mengalami kehilangan kesadaran. Gejalanya dapat berupa anggota tubuh yang menyentak atau timbul sensasi kesemutan, pusing, dan kelihatan cahaya, dan mencium bau asin. Bagian tubuh yang mengalami kejang tergantung pada bagian otak mana yang mengalami gangguan. Dan kejang parsial kompleks, pengidapnya terlihat seperti bingung atau setengah sadar selama beberapa saat. Ciri-ciri kejang parsial kompleks lainnya adalah pandangan kosong, menelan, mengunyah, atau menggosok-gosokkan tangan. Kemudian yang kedua ada kejang umum. Pada kejang umum atau menyeluruh, gejala terjadi pada sekujur tubuh dan disebabkan oleh gangguan yang berdampak kepada seluruh bagian otak. Gejala kejang pada umumnya mata terbuka saat kejang, mengeluarkan suara berteriak, mengompol, kesulitan bernafas. Faktor yang dapat meningkatkan risiko epilepsi. Yang pertama, cedera otak. Yang kedua, faktor genetik. Yang terakhir, idiopatik. Tidak dapat diketahui walau sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa penyakit epilepsi bukanlah suatu kutukan, bukanlah hal mistis, bukanlah penyakit jiwa, dan bukanlah penyakit yang menular, melainkan suatu kondisi medis yang membutuhkan pertolongan dan pengobatan medis.